Yang pertama karena saya perempuan. Menjadi penarik gerbong sebesar KNPI dengan ratusan OKP yang berhimpun di dalam, prosesku panjang. Jangan pernah takut untuk mencoba hal baru. Karena kalau terlalu khawatir, nanti tidak akan pernah mulai. Perempuan-perempuan yang lain tuh merasa terpanggil dan merasa bahwa kita punya kesempatan yang sama. Pokoknya kalau orang Manado bilang nggak ada jatuh 10 kali, Badir 12 kali. Tes 1, 2, 3 cek, dicoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini teman-teman, ini namanya Kak, podcast. Podcast. Podcast Artinya apa? coba-coba. Oke. Dites podcast gitu ya. Podcast coba-coba. Asik. Dan alhamdulillah ini sekarang pertama kalinya lagi Kak Widya setelah beberapa bulan terakhir ini vakum. I see, ya. Dan I'm so proud of this moment ya. Alhamdulillah bisa silaturahim dengan teman-teman Toli-Toli ya. Halo. Kak Widya ini adalah Ketua KNPI Sulawesi Tengah dong ya. Siap, terima kasih. Biar kayak lagi salam corona ya. Salam corona Kak Widya. Ini maskernya tadi dipasang cuma ya karena berkeringat, makanya kita lepas dulu. Iya, saya malah nonton beberapa konten kan. Kontennya asik-asik sih. Wih, serius? Iya, konten yang sama Denny kan kemarin. Cuman sama Denny tuh topiknya lebih membuka perspektif baru. Gitu. Saya bahkan saya nonton podcastnya tuh jadi dapat referensi berpikir lagi sih. Asik. Wow. Asik, kontennya asik. Ini kan di Toli-Toli belum ada nih sebelum-sebelumnya. Iya. Makanya kita pengen nih supaya ada kanal-kanal broadcasting yang mungkin ya non formal, yang santai-santai seperti ini, yang bisa masuk ke teman-teman pemuda yang lain. Iya. Dan memang ini anak muda tuh zaman sekarang memang konsep broadcastingnya ya kayak gini. Begini ya Kak iya, ya. Karena mengikuti perkembangan teknologi juga kan. Oke. Jadi kalau ini yang pertama di Toli-Toli berarti ini adalah pembaharu. Alhamdulillah. Dan anak muda banget ini. Anak muda banget. Anak muda banget ini. Dan alhamdulillah sudah banyak nih Kak yang bermunculan. Alhamdulillah. Sebuah kesyukuran karena ya semakin banyak kanal-kanal informasi broadcasting seperti ini semakin baik juga ya Kak. Apalagi dengan narasumber-narasumber yang luar biasa inspiratif. Asik kita mau masuk ini ya. Ya, ayo masuk apa? Kak Widya. Ya. Ketua KNPI Sulawesi Tengah, perempuan nomor 2 dalam sejarah. Ya, yang kedua. Dan hanya 2 orang ya se-Indonesia ya. Untuk saat ini. Untuk saat ini hanya 2, saya dan Sulsel. Perempuan. Kalau saya sih malah berharap kami berdua ini khususnya yang di Indonesia sekarang berdua. Alhamdulillah kebetulan Sulteng juga baru 2 orang. Jadi pengennya sih biar ke depan nanti perempuan-perempuan yang lain tuh merasa terpanggil dan merasa bahwa kita punya kesempatan yang sama. Jadi semuanya bisa berpartisipasi, semua bisa mengambil tempat dan mengambil peran. Of course, insya Allah. Of course, kayak tidak menutup kemungkinan, mungkin masih banyak di luar sana Kak Widya. Teman-teman yang mungkin masih kurang familiar nih dengan apa sih itu KNPI, terus tugas fungsinya itu apa? Mungkin sekalian Kak Widya kita sebagai pembuka. Jadi memang sebenarnya saat ini pun masih cukup banyak orang yang belum familiar. Sekalipun ini adalah salah satu organ, salah satu wadah berhimpun tertua di Indonesia. KNPI ini ya memang sejatinya jadi wadah berhimpun bagi organisasi kepemudaan, di mana di dalam juga menjadi laboratorium kader dan juga jadi tempat bagi para pemuda untuk menyalurkan aspirasi, kemudian benar-benar menemukan jati dirinya juga di dalam KNPI. Nah, sebagai wadah berhimpun, jadi secara sederhana sebenarnya bisa dibilang KNPI ini jadi kayak saya ini jadi mamahnya OKP gitu ya kan, induknya OKP untuk berhimpun. Nah, di KNPI sendiri mungkin saya yakin penontonnya podcast hari ini tuh banyak yang lebih mengenal beberapa OKP yang berhimpun di dalam KNPI sendiri. Seperti misalnya ada teman-teman Cipayung Plus, ada HMI, PMII, IMM, GMKI, kemudian ada PMKRI.
nama-nama seperti Sapma Pemuda Pancasila, GMKP, kemudian FKPPI, GMFKPPI, GM Kosgoro dan lain-lain itu yang benar-benar memang Prada, kemudian teman-teman Hindu Dharma itu lebih familiar di Iya. telinga orang pada umumnya dibanding dengan KNPI. Nah, sementara KNPI ini adalah Induknya. induknya seperti itu. Jadi memang kami fungsinya adalah untuk menjadi tempat berhimpun teman-teman OKP. Jadi di dalam juga jadi laboratorium kader karena kita ketahui bersama memang di dalam OKP ini tuh banyak sekali potensi kepemudaan yang luar biasa gitu. Bahkan Iya. kita sudah punya beberapa tokoh yang lahir dari KNPI. Nama-nama seperti Akbar Tanjung. Kemudian kalau untuk di Sulawesi Tengah sendiri Kak Wati Bantilan, ketua Iya. KNPI perempuan saya yang pertama. Itu inspirator saya loh sebenarnya. Nurmawati Bantilan. Beliau ketua KNPI pertama. Kemudian ada juga beberapa senior-senior di Provinsi Sulawesi Tengah, Kak Fitri Mastura. Itu semua adalah orang-orang yang menginspirasi saya untuk bisa sampai ada di titik ini. Para Seperti itu. perempuan-perempuan Tangguh. Nah, dan ini jadi kayak kami jadi tempat untuk memang mengoptimalkan OKP ini untuk terus melahirkan kader-kader kepemudaan yang luar biasa di Indonesia dan di Sulawesi Tengah khususnya. Seperti itu singkatnya. Kalau mau dicerita panjang nanti mungkin bikinkan saya episode 30 episode. Harus ada sesi 2-nya. Harus ada sesi 2-nya insyaallah. Oke. Kak Widya ini orangnya aktif sekali ya. Cicilan. Kak Widya ini orangnya aktif sekali, terus banyak berkiprah juga di dunia organisasi. Dan sekarang ini menjadi ketua dari induk organisasi Sesulteng, Kak. Gimana ceritanya tuh, Kak? Jadi sebenarnya kalau secara pribadi ya, saya secara pribadi tuh sampai detik ini dan di semua tempat saya selalu ngomong kayak gini. Ya. Saya jadi ketua KNPI itu bukan karena saya yang terbaik gitu, hanya karena teman-teman tuh bersepakat dan alhamdulillah saya banyak sekali dibantu sama teman-teman, baik dari OKP Kekaryaan, Cipayung, apalagi alhamdulillah teman-teman Sapma Pemuda Pancasila, FKPPI, dan saya sangat bersyukur sekali karena memang mereka bukan hanya memberi kepercayaan tetapi juga sepenuh hati, sepenuh tenaga memberi bantuan dan dorongan gitu kan. Jadi memang saya jadi ketua KNPI itu sebenarnya bukan karena sayanya hebat, tidak, tapi karena memang saya dibantu oleh justru yang hebat teman-teman saya nih, teman-teman OKP di belakang saya nih, Cipayung, plus kemudian teman-teman OKP Kekaryaan, Kemahasiswaan, kemudian banom-banom dari sayap-sayap partai yang juga punya OKP, teman-teman Sapma Pemuda Pancasila, apalagi kebetulan saya juga basicnya Loreng kan. Alhamdulillah sangat membantu saya dan sangat memberikan saya dukungan, kepercayaan, dan itu yang membuat saya sangat bersyukur sih. Terus kalau ditanya awalnya, terus kenapa akhirnya terpanggil seperti itu. Mungkin awalnya memang saya agak suka beraktivitas. Ya. Kemudian saya juga senang untuk komunikasi dengan orang-orang baru, saya suka bercerita dan mencari pengalaman baru seperti itu. Dan akhirnya jadi punya rasa keterpanggilan karena memang yang pertama bahwa memang saya merasa punya kewajiban yang sama untuk punya kontribusi ke pemuda gitu ya kan, ke pemuda. Kemudian setelah berkumpul dengan teman-teman OKP, teman-teman Cipayung, teman-teman Sapma Pemuda Pancasila, FKPPI dan lain-lain, akhirnya kami bersepakat lah untuk saat ini, kemarin itu saya lah yang didorong untuk maju seperti itu. Dan alhamdulillah saya sangat bersyukur dikasih kesempatan karena memang saat ini sebagai seorang perempuan dapat kesempatan untuk menjadi penarik gerbong sebesar KNPI dengan ratusan OKP yang berhimpun di dalam, itu tentu butuh effort yang luar biasa. Dan saya mungkin
tidak akan sekuat sampai hari ini kalau tidak dibantu dengan sepenuh hati oleh teman-teman OKP. Seperti itu sih singkatnya. Kalau panjangnya banyak nanti dikira kita lagi syuting sinetron yang ku menangis itu. Oh, berarti Kak Widya ini sudah banyak melalui proses-proses yang tadi ya Iya, sempat Kak alhamdulillah. Widya mention ya Iya, teman-teman ya. Jadi iya. ya sebuah inspirasi baru ya khusus untuk teman-teman yang perempuan di luar sana ya, Ya, yang wanita. kalau untuk saya sih masuk ke dunia organisasi ini lebih kayak satu pengabdian karena kita jadi of course ini pengalaman baru Iya. ya kan. Tetapi ini selain dapat mengabdi, dapat pengalaman, dapat teman baru, dapat tantangan-tantangan baru yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Iya. Tapi yang terpenting adalah kita jadi punya kesempatan untuk bisa mengabdi. Paling tidak dengan semua keterbatasan yang kita punya, kita masih bisa memberi dan jadi manfaat untuk orang sih. Lebih kayak itu sih. Kalau saya melihatnya ya. Tapi kan perspektif orang beda-beda. Ya kan? Jadi kodrat itu bukan sebuah penghalang ya, bukan sesuatu yang Iya. harus berbenturan dengan kontribusi kita kepada masyarakat Iya, Kak Widya betul, ya. betul, betul. Wow, keren sekali ya Betul, teman-teman. betul, betul. Betul, Kayak betul, betul. Ipin, betul, betul, betul. Oke, jadi sebelumnya Kak Widya ini aktivitasnya apa nih? Di Sebelum berkecimpung di dunia luar KNPI. KNPI Di ya? luar KNPI. Oke. Nah, Di luar KNPI sebenarnya saya juga punya 2 aktivitas. Aktivitas utama saya ASN kan. oke. Saya aparatur sipil negara. Yang kedua, saya kebetulan juga broadcaster di Wow. announcer di salah satu radio di Palu. Senior ini guys ya. Enggak, saya juga baru loh, serius. Saya tuh jadi announcer di radio tuh baru mungkin hampir setahun. Setahun. Karena memang saya mungkin orangnya saya suka explore hal baru kan. Dan apa hal yang paling saya takuti, saya akan coba. Akan coba. Kecuali mandi di Teluk Palu di laut saya belum Wih, berani. awas Banyak guys ya. buaya, Cin. Banyak buaya yang Banyak di buaya. laut dan mungkin ada di emperan-emperannya juga ya. Kita sensor yang itu. Oke, siap. Saya ASN. ASN-nya kayak. Oke, teman-teman ya. Sebelumnya mungkin organisasi yang pernah diikuti Kak Widya? Teman-teman pengen tahu nih. Ya, kalau organisasi saya di beberapa OKP kekaryaan. Kebetulan saya sekretaris Fortanas Sulteng. Kemudian saya ketua GMKP provinsi. Saya juga sekretaris GPII Wow. Sulawesi Tengah. Kemudian di Pemuda Muslimin Sulteng juga sempat saya jadi wakil ketua. Kemudian di Bakorda Fokus Makar, saya juga wakil ketua unsur pimpinan. Di Loreng, di Pemuda Pancasila saya pengurus ketua bidang pemberdayaan perempuan di MPW Pemuda Pancasila Sulawesi Tengah. Jadi memang tapi banyakan ini sih, banyakan beraktivitas lebih enak ketemu dan kongko-kongko sama teman-teman. Jadi tidak membatasi diri di satu tempat saja. Satu tempat saja Iya. kayak semakin banyak mengeksplor ya. Iya, Emang- karena pasti ada hal baru, pasti ada hal yang jadi Iya. pelajaran baru untuk kita apapun itu. Baik, buruk, semua ada pelajarannya. Di luar itu kita juga harus membuka diri terhadap hal-hal baru. Jangan takut mencoba selagi kita tahu dan yakin bisa menjaga diri dengan baik. Oke, yang berarti dalam tanda kutip ya Kak ya. Iya, Berarti betul. dari segi hal-hal positif, kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, sama seperti yang kita dengar tadi ya dari Kak Widya ini, wow. Termasuk bikin podcast. Ya, dan menjadi narasumbernya juga. Saya senang sekali tadi waktu dihubungi Denny, podcast yuk, ayo. Nah, ini Kak Widya sudah lama diimpi-impikan untuk bisa hadir di podcast ini Kak ya. Sebelum puasa itu juga kita sudah kapan nih Kak Widya datang ya. Iya, memang saya sudah ada rencana mau kemari kan. Tapi ternyata saya masih harus kemarin safari keliling ke Banggai, Balut, Bangkep, ke teman-teman Morowali Utara. Sekalian ketemu dengan teman-teman pengurus di sana. Ini kan tadi sempat Kak mention tentang kan Mawati Bantilan Ya. dan beberapa figur-figur wanita hebat ya. Ya. Dan apa ya, tongkat estafet inspirasi itu mungkin sekarang ada di
Kakak Tanggung sebagai jawabnya tanggung kebetulan jawabnya sekarang ya. lagi ada di saya, Apa ya. nih pesannya untuk siapa tahu ada teman-teman, para, Serikandi baru ya, yang di luar sana yang Iya, lagi nonton ini, iya. apa sih motivasinya, Kak? Sampai betul-betul saya harus menjadi inspirasi ya untuk orang-orang? Mmm, yang pesan saya untuk mungkin di luar sana yang lagi nonton, ada, perempuan-perempuan yang juga punya cita-cita yang sama. Mungkin juga punya keinginan yang sama besarnya untuk menjadi, eee, orang yang punya kontribusi buat masyarakat gitu secara umum dan pemuda secara khusus. Eee, Jangan pernah takut untuk mencoba hal baru, karena mungkin saja hal-hal yang selama ini kita anggap tidak mungkin, itu terjadi hanya karena memang kita tidak berani untuk mencoba. Jadi, setiap satu langkah baru yang ingin kita lakukan ya kan, dan kita wujudkan, itu akan jadi langkah besar selanjutnya. Iya. Every single step, it will lead you into the higher step. Setiap tangga yang kalian naiki akan membawa kalian ke tangga yang lebih tinggi, dan jangan pernah takut. Jangan pernah takut, jangan pernah khawatir untuk mencoba, karena pengalaman itu adalah guru yang tidak bisa didapat dimanapun. Yakin, coba apapun itu. Yang penting positif. Yang penting positif Kak Langsung Widya ya. ditekankan, yang penting positif. Yang penting positif, Bener jangan positif. coba-coba yang lain ini. Jangan. Kak Widya, Ya. ini sudah periode keberapa? Baru Ya, periode pertama. periode pertama ya. 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 Oke, suka dukanya apa sih Kak Widya? Mmm, Menjadi seorang ketua dari induk organisasi terbesar ya, Suka Sesultan. duka, banyak sih. Banyak ya. Eee, Sebenarnya bukan kalau Heeh. saya sih lebih suka bilang, eee, kesempatan dan tantangan, Kesempatan dan tantangan. ya. Oke. Karena yang pertama tantangannya dulu ya, tantangannya. Yang pertama karena saya perempuan, Oke. karena, sudah pasti ada keraguan, itu pasti, dimanapun. Ada keraguan yang muncul dari orang-orang di sekitar soal kapabilitas, mampu atau tidak, seperti itu. Nah, itulah yang saya sebutkan tadi, saya bersyukurnya saya dibantu oleh teman-teman di kepengurusan yang luar biasa. Makanya saya tidak pernah malu untuk menyampaikan bahwa saya ada di sini itu bukan saya yang hebat gitu, Iya. tapi karena teman-teman di belakang saya yang begitu luar biasa membantu saya. Tantangannya itu, sudah pasti ada keraguan dari orang. Yang kedua adalah menyatukan berbagai banyak pemikiran. Teman-teman KNPI ini kan, rekan-rekan saya di kepengurusan ini kan orang-orang yang luar biasa. Semua adalah orang yang punya pengalaman tuh jadi ketua OKP. Iya. Ada ketua HMI di dalam, ada yang pernah jadi ketua IMM, ada yang pernah jadi ketua PMII, ada yang pernah jadi ketua Perada, ada yang pernah jadi ketua, dengan seluruh kecerdasan mereka yang luar biasa. Saya harus berpacu untuk bisa menyesuaikan diri dengan pola-pola pikir tersebut dan menyatukan itu tanpa menimbulkan konflik. Jadi memang tantangannya luar biasa, tapi alhamdulillah justru itu membuat saya jadi lebih perspektif berpikirku jadi lebih luas gitu ya kan, karena alhamdulillah pengalaman yang tidak pernah saya dapatkan itu saya dapatkan dari mereka. Di dalam juga ada teman-teman saya ketua-ketua SAPMA dari seluruh Provinsi Sulawesi Tengah, ada ketua SAPMA dari berbagai kabupaten. Alhamdulillah saya juga merasa sangat terbantu oleh ketua SAPMA dari seluruh daerah ini, yang banyak memberikan saya perspektif berpikir yang lebih nasionalis, luar biasa. Kemudian alhamdulillah juga saya sangat merasa terbantu oleh Bapak Wakil Bupati sekarang, saudara saya Esar. Saya juga banyak kemarin di masa pemilihan, beliau sangat banyak memberikan saya kekuatan moral, bantuan. Ya akhirnya saya merasa bahwa ya di semua tantangan yang saya
punya saat ini dengan seluruh kemampuan mereka, itu jadi membuat saya jadi terpacu untuk belajar lagi. Karena rata-rata anak-anaknya cerdas-cerdas, Iya. yang jadi ketua OKP sudah pasti kan pintar-pintar ya kan. Sudah punya kapabilitasnya Kapabilitasnya luar masing-masing biasa. ya. Heeh. Jadi saya menyesuaikan dengan mereka dong. Jadi tantangan sekali untuk saya. Hmm. Belum lagi kemudian tantangannya adalah bahwa menghadapi begitu banyak eh, senior-senior saya di KNPI juga yang punya banyak sekali masukan seperti itu. Tapi itulah yang akhirnya melahirkan kesempatan baru akhirnya. Makanya saya bilang saya lebih suka sebut ini tantangan dan kesempatan. Kesempatannya adalah yang pertama, sudah pasti saya bersyukur saya dapat kesempatan yang tidak semua orang dapat. Saya bisa mengenal begitu banyak orang baru lagi. Kita ketemu kan hari ini kan Alvin kan? Saya ketemu Alvin, saya ketemu tadi saya baru dikenalkan Denny kenalkan saya ke dua teman. Ada teman ketua demisioner IMM dan PMII tadi. Kemudian saya jadi punya kesempatan untuk ketemu dengan ketua-ketua SAPMA dari seluruh provinsi Sulawesi Tengah. Saya ketemu dengan teman-teman ketua-ketua kabupaten GMF KPPI, ketua-ketua OKP Kekaryaan, dan itu jadi kesempatan saya untuk menggali, mengeksplor hal baru lagi. Bahasa kerennya itu, paling saya curi ilmu. Saya jadi punya kesempatan curi ilmu kan. Iya. Ada hal-hal yang saya tidak tahu, mereka tahu dong. Jadi saya jadi bisa belajar lagi ke mereka. Dan itu jadi kesempatan yang luar biasa buat saya. Saya jadi lebih merasa bahwa dengan di KNPI ini banyak yang dikorbankan, tetapi lebih banyak yang didapatkan. Yang dikorbankan ini bisa dibilang kan waktu ya, tenaga, pikiran. Hal-hal yang tidak perlu orang lain pikirkan, kita harus pikirkan ya. Kita harus pikirkan ya kan. Tapi akhirnya justru malah bikin saya jadi punya kesempatan baru lagi. Sekalipun ya pasti ada kesalahan, pasti ada kegagalan, pasti ada misleading, ada misunderstanding dengan orang. Tapi justru akhirnya dengan komunikasi yang baik, saya jadi mengerti, oh saya harus seperti ini, saya tidak boleh begini, menghadapi orang seperti ini saya harus begini. Kalau cerita-cerita suka duka sepanjang proses untuk menjadi itu banyak, tapi kayaknya terlalu panjang buat cerita di sini. Jadi kalau tantangan dan kesempatan yang saya dapat setelah jadi ketua KNP itu luar biasa, sangat luar biasa, sangat. Dan itu hanya bisa terjadi karena saya berani melampaui ketakutanku. Karena saya takut kan sebenarnya. Tapi saya mencoba untuk menghadapi. Ya, let's try it. Saya ketemu teman-teman yang alhamdulillah sangat membackup di Palu, teman-teman dari Parigi Motong, alhamdulillah, teman-teman dari Banggai, Tojo Una-Una, Toli-Toli, Buwol, Morowali Utara, Bangge Brothers semua, Balut, Bangkep, Morowali Utara itu sangat luar biasa yang tidak bisa dibayar. It's a priceless thing. Priceless lah, tidak bisa dibayar. Aku bisa apa? Tanpa mereka aku bisa apa? Serius. Tanpa mereka mungkin saya tidak akan sekuat ini sampai di sini. Nah, Kak Widya, ini kan kalau kita berbicara terkait organisasi nih, ya apalagi sekelas KNPI ya. Ini kan penuh dengan dinamika nih. Pasti. Penuh dengan dinamika. Pasti. Apalagi kalau kita persempit sedikit Kak Widya. Ya, mari kan silakan pertanyaannya. Tol-tol ini aku kan sudah menebak ini pertanyaannya kemana. Tol ini kan sebentar lagi akan memulai kancah baru. Estafet baru untuk KNPI. Ya. Ini dinamika-dinamika yang ada kan ya kalau kita bisa katakan ada pahit getirnya, ada juga manisnya juga kayak. Bagaimana sih tips dan triknya dari seorang Kak Widya ini dalam menghadapi dinamika-dinamika yang sudah ada ya, yang berulang-ulang ya yang ada di KNPI sendiri kayak. Pemuda sudah pasti ada dinamika. Ya. Kalau tidak ada dinamikanya bukan pemuda namanya. Pemudi, saya dong. Sudah pasti ada dinamika. Jadi saya menyikapi ini kalau saya sebagai ketua KNP, sikap saya sebagai ketua KNP provinsi ataukah
kalau saya menghadapi dinamika. Kasih jelas dulu Alvin. Yang mana ini? Memang perempuan butuh kejelasan ya teman. Iya, pasti. Oke Kak, Eh, ketika Kak Widya ada di level yang sama. Oh, pada saat saya Pada berkontestasi. kontestasi. Saat saya baru Ya. oke. Saya kemarin juga bisa dibilang dinamikanya luar biasa sih. Sekalipun di endingnya itu aklamasi. Tapi di perjalanan untuk menciptakan itu jadi satu kontestasi yang selesai dengan aklamasi itu luar biasa dinamikanya. Luar biasa. Luar biasa. Dan banyak sekali pelajaran yang di dalam. Em, Sikapku sih di situ waktu itu lebih ke fokus. Fokus saja kayak. Fokus. Itu yang saya lakukan kemarin itu sih. Eh, saya fokus ke tujuan yang saya mau. Kemudian saya coba mengacuhkan, saya coba untuk tidak terlalu mengambil hati dengan dinamika-dinamika yang ada. Makanya butuh fokus. Terus bagaimana cara menghadapi yang seperti Kak Widya bilang tadi? Banyak suara yang meremehkan. Pasti. Ha-ha. Fokus. Fokus saja gak ya? Tidak usah Karena, di... Iya, karena saya berpikiran bahwa kalau saya tidak fokus, kalau saya baper, Ya. kalau saya akhirnya terdistraksi dengan semua dinamika yang ada, maka saya tidak akan mencapai apa yang saya inginkan. Jadi yang saya lakukan di situ betul-betul adalah saya fokus, saya bangun jaringan, perbaiki semua komunikasi, berkomunikasi dengan baik dengan orang, kemudian memanfaatkan potensi yang ada, meminimalisir konflik. Ya. Meminimalisir konflik, mungkin karena perempuan ya. Ya. Saya tidak suka konflik sebenarnya. Tapi apa boleh buat kalau ada dihadapi. Meminimalisir konflik, mempercayai teman-teman yang mendorong saya, mempercayai teman-teman DPD yang sudah membangun komunikasi sama saya. Sisanya adalah saya berdoa dan biarkan takdirnya Allah yang bekerja. Selesai. Ending. Wow. Saya sampai speechless ini ya mendengar. Iya, kayaknya saya yang punya podcast ini. Saya kok jadi pengen nanya-nanya ini. Saking asiknya mendengarkan Iya. Kak Widya Iya. bercerita tentang pengalamannya, juga banyak pengetahuan-pengetahuan baru ya Kak Widya ya. Apalagi dengan teman-teman kita yang ada di Kabupaten Tole-Tole khususnya, yang mungkin ada beberapa yang sudah di depan, ada juga beberapa yang baru memulai Kak Widya. Semoga saja apa yang Kak Widya sampaikan itu ya bisa menginspirasi ya teman-teman di luar sana. Dan jangan pernah takut coba. Awalnya saat saya mau menjadi ketua KNPI pun mungkin saya termasuk orang yang tidak diperhitungkan akan masuk ke dalam. Saya mungkin salah satu salah satu orang yang ikut di dalam kontestasi dan berproses sangat panjang. Saya berproses mulai dari tahun 2015 sebelum akhirnya terpilih di 2020. 'Saya betul-betul 2019 akhir dilantik 2020. Prosesku panjang, sangat panjang. Jadi memang dari semua proses yang dijalani itu akhirnya alhamdulillah memberikan hasil yang sesuai ekspektasi. Jadi kuncinya fokus, jangan pernah terlalu mengkhawatirkan sesuatu. Karena kalau terlalu khawatir nanti tidak akan pernah mulai. Iya kan? Jadi mulai saja dulu. Mulai saja ya. Even itu hanya satu single step, mulai saja. Nanti dari situ akan ada kesempatan baru yang terbuka, ada pintu-pintu baru yang terbuka. Tertutup satu, lihat lagi di kiri kanan, ada pintu lain, masuk lagi. Coba terus Kak ya. Coba terus. Ya. Pokoknya kalau orang Manado bilang nggak ada jatuh 10 kali, Badir 12 kali. Nah sekarang apa yang belum dicoba ini Kak Widya? Masih banyak. Masih banyak. Masih banyak ya. Masih banyak. Keinginan terbesar yang mungkin sekarang masih dicita-citakan belum tercapai Kak Widya. Yang pengen dicoba. Apa dulu nih? Di konteks apa dulu nih? Ini hati-hati menjawabnya ini ya. Alvin, kamu jangan memberikan pertanyaan menjebak.
Mmm, Hal-hal apa dulu nih? Mungkin dari segi karir dulu, Kak. Oh, karir. Karir kalau di PNS ini kan sebenarnya di ASN ini semuanya berjalan normatif ya kan. Oke. Karena tugasnya sudah jelas, sudah pasti tugasnya ada. Kemudian, ASN juga sudah punya patron bekerja yang tidak berubah terlalu banyak. Ya. Justru saya mungkin karena saya ASN di perencanaan ya, di Oh gitu. perencanaan pembangunan daerah kan. Oke. Justru saya menganggap pekerjaan itu tempatku belajar loh, serius. Kerja di Bapeda, provinsi, itu sudah pasti akan membawa kita tuh jadi belajar lagi. Jadi tidak ada bedanya ini kerja atau kuliah gitu deh. Karena Iya iya pasti iya. akan belajar terus. Eee, jadi memang pencapaian-pencapaian di dunia karir, Mhm. kalau kita adalah seorang ASN, itu insya Allah akan terukur. Akan terukur ya. Selagi kita bisa memperbaiki kinerja, itu pasti akan mengikut dengan sendirinya. Oke. Di dunia organisasi kepemudaan pun ini sebenarnya KNPI bisa dibilang puncak untuk provinsi ya, tingkatan provinsi. Tetapi bahwa masih banyak hal yang ingin saya coba wujudkan, sangat banyak, Sangat banyak. sangat banyak. Menciptakan kondisi KNPI yang ideal pun itu sangat rumit sebenarnya. Karena Tantangan terbesarnya apa sih, Kak, tantangan terbesar sebenarnya untuk NPI karena saat ini? tantangan terbesarnya banyak, Mhm. banyak. Yang terbesar sih saya jadi bingung mengurutkan Sedemikian luasnya, Kak, mana ya? yang paling Oke. challenging gitu. Tapi yang paling utama itu adalah benar-benar menghadirkan KNPI yang menjadi induk sepenuhnya untuk OKP-nya gitu, dan memberi manfaat yang benar-benar bisa dirasakan oleh pemuda. Karena itu butuh kerjasama yang luas. Karena Oke. kita tahu bahwa KNPI di zaman Orde Baru itu benar-benar jadi undergo pemerintah yang terbackup dari segi pendanaan, Iya. dari segi backup kekuasaan. Di zaman itu, di zaman Orde Baru itu kan semuanya eh, luar biasa besar dukungannya. Iya. Tapi dengan zaman yang berubah saat ini jadi sangat challenging. Yang pertama kita harus bisa eh, benar-benar memposisikan diri karena kita jadi mitra strategis pemerintah juga kan bukan hanya harus membantu pemerintah untuk benar-benar mewujudkan tujuan-tujuan Iya. hadirnya pemerintah di pemuda gitu, tapi kita juga harus bisa jadi mitra yang pada saat ada hal-hal yang kiranya melenceng, Mhm. kita juga harus benar-benar bisa menjaga posisi kita, bukan hanya sebagai mitra strategi saja. Yang kedua, memang eh, di zaman ini kalau kita mau membuat sesuatu hal yang besar, kita tidak bisa benar-benar hanya bergantung kepada pemerintah. Ada Iya. begitu banyak sektor lain yang harus disentuh, yang harus diajak untuk berkolaborasi, dan itu jadi tantangan tersendiri juga, Vin. Karena meyakinkan apakah mereka menaruh kepercayaan kepada kami atau tidak, seperti itu. Dan alhamdulillah eh, beberapa agenda yang sudah dilaksanakan kemarin, itu kami juga di provinsi bekerja sama dengan pihak-pihak lain. Kayak misalnya kemarin kami sempat bikin satu diskusi nasional. Eh, Pemateri utamanya itu Bang Fajrul Rahman, Iya. jubir presiden. Iya. Kemudian kami juga sempat bikin waktu COVID baru mulai, kami akhirnya di provinsi meminta bantuan kepada seluruh teman-teman kabupaten untuk berpartisipasi mengambil peran di dalam. Di pengurus provinsi sendiri kami juga turun langsung di Kota Palu, di Tojo Una-Una, sama di Banggai, yang kami pengurus provinsi yang turun. Kemudian jadi memang benar-benar tidak bisa lagi kita hanya mengandalkan
pemerintahan, Support dari support pemerintah. dari pemerintah. Jadi memang ditantang untuk bisa Mandiri. berkomunikasi dengan sektor-sektor lain, swasta. Jadi tapi itu malah bikin jadi lebih asik sih. Karena Lebih jadi asik juga ya. iya, kesempatan ketemu orang lebih Iya. banyak lagi kan. Lebih ramai lagi ketemu orangnya. Betul. Wow, Seperti itu. banyak sekali sebenarnya yang Iya, banyak. Yang perlu Saya kita- agak kebingungan menerjemahkan karena betul. eh, agak beda kalau kita ketemu cerita tanpa kamera dan mic ini. Ada bahasa-bahasa yang tidak perlu dijaga mungkin ya kan. Keceplosan balogat Palu juga tidak apa-apa. Tapi kalau ini kan saya harus lebih formal. Biar podcastnya Alvin tidak rusak. Sebenarnya kalau untuk podcast sendiri kayak Widya pengennya sebenarnya agak lebih santai, agak lebih. Iya, tapi kok kita Hanya jadinya saja tegang ya? ini kayaknya lantaran topiknya kah atau mungkin Iya, ini kayaknya topiknya. karena apa ya? Impression first impressionnya dengan Kak Widya ini luar biasa sekali, Iya. makanya agak Jadi, kayaknya kok tapi asik kok teman-teman ya dengan Kak Widya ini. mungkin kita harus cerita-cerita nanti di warung kopi ya. Betul sekali Kak Widya. Lebih asik kayaknya kalau ada kopi di depan. Oke, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Siap. 1 2 3 cek dicoba.